Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati narasumber Dr. Fajar Ashari, SPJP FIHA, kemudian juga moderator Pak Eko, kemudian para panitia yang menyelenggarakan acara ini. Dan juga tak lupa seluruh peserta yang sudah hadir di ruangan Zoom untuk mengikuti webinar ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa menyelenggarakan Zoom yang sangat bermanfaat ya. Bermanfaat buat kita sendiri secara pribadi dan bermanfaat juga buat pengetahuan kita sebagai salah satu tenaga kesehatan yang akan mengedukasi masyarakat. Tema webinar kali ini bagaimana jantung sehat dan hidup produktif ya. Bagaimana juga dengan jantungnya sehat dengan berolahraga. Nah, kita tahu bahwa kematian akibat jantung adalah salah satu dari 3 sampai 5 kematian terbesar ya, termasuk di dalamnya kanker dan stroke ya. Itu tinggal bergantian saja menduduki urutan-urutan pertama, kedua dan ketiga ya. Dan masalah jantung di Indonesia juga sangat beragam ya, karena kita tahu bahwa secara geografis Indonesia sendiri terdiri dari kepulauan-kepulauan. Nah, tentu saja penanganan terhadap ini sangat sporadis ya. Banyak tenaga-tenaga ahli terpusat di kota-kota besar dan kita tahu pemerintah sudah membuat beberapa gebrakan dengan proses pengampuan. Tetapi yang lebih penting adalah pencegahan ya. Pencegahan ini akan sangat efektif ya, karena dia bisa mengurangi kos dan juga membuat hidup kita menjadi lebih sehat. Banyak cara bisa kita lakukan dengan pola hidup sehat, mulai dari diet makanan yang sehat, olahraga, dan mencegah stres ya. Dan salah satu tema pagi ini adalah bagaimana olahraga ini membuat jantung kita lebih sehat ya. Mungkin saya tidak berpanjang lebar, itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, moderator, dan seluruh panitia. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dan pembukaannya pada Ibu Direktur Utama. Izin Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk selanjutnya akan langsung saya serahkan kepada moderator kita pagi hari ini, kepada Bapak Eko Happy Purwanto, SKM MMers. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita bisa ketemu hari ini. Acaranya ringan. Kata Ibu Haja Husna itu, kalau kita itu selalu happy tiap hari, maka akan memberikan energi jantung yang positif untuk buat kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini saya akan membacakan CV daripada narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Haji Fajar Ashari. Beliau spesialis jantung, di mana riwayat beliau dalam bekerja diawali dari rumah sakit
PTPN di Subang, kemudian jadi dokter umum di Rumah Sakit Al Islam, sampai ke Aceh, kemudian kembali lagi ke Bandung, dan di tahun 2015 mengambil spesialis jantung, kemudian saat ini menjadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah klinik di Klinik Utama Medika Antapani. Kemudian posisi saat terakhir adalah beliau adalah bekerja di Klinik Utama Kardia dari tahun 2003 sekarang. Beberapa makalah menarik yang telah disampaikan, baik skala nasional maupun internasional, beberapa tesis dan disertasi telah banyak disampaikan. Kita tidak perlu panjang lebar, kita akan persilakan kepada yang terhormat Dr. Haji Fajar Azhari. Selamat pagi, Dok. Dr. Fajar. Halo. Kelihatannya ada kendala teknis, sebentar. Minta waktu 1 menit. Bisa teratasi. Pada pagi hari ini, Dr. Fajar akan menyampaikan beberapa kiat-kiat terkait dengan ini kenapa ya? Stop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Dok. Eko. Ya, selamat pagi, Pagi, Dok. dokter. Apa? Jadi Om Eko teman-teman sehat. sudah ada pembukaan tadi. Mungkin berkenan dokter bisa memulai untuk acara webinar hari ini. Oke, Yang siap. pertama, Dr. Haji Fajar, kami persilakan. Ya, terima kasih Om Eko. Izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Eko nih yang telah mengundang saya. Suara saya jelas, Om Eko? Halo? Om Eko, suara saya jelas ya? Jelas sekali, dokter. Silakan. Oke, terima kasih. Pada hari ini saya diberi kesempatan dari Om Eko nih, sahabat saya nih di Ya, PPIH 2022 di Madinah. Kita berkumpul lagi di sini, Om Eko. siap. Kita nih mau membahas apa sih rahasia hidup sehat dan panjang umur. Ya, tentu ini harapan kita semua, kita bisa panjang umur, bisa hidup sehat, tentu bisa menjalankan ibadah lebih lama lagi. Ya, seperti gambar ini, Om Eko, kita lihat kakek-kakek masih bisa olahraga, Insya Allah, sepak bola. amin. Ya, Siap. ini kita harapkan kita bisa usia panjang umurnya juga sehat. Apa yang harus kita lakukan nih untuk kita bisa dapat hidup sehat dalam jangka waktu yang lebih lama?
beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa intervensi dari gaya hidup yang dapat memperpanjang usia dan tentu dapat meningkatkan efektivitas tingkat kesehatan kita. Izin saya mulai dulu dengan pantun Om Eko. Om Eko bermain catur, main catur di dekat sumur. Ayo Cakep. kita olahraga teratur agar sehat dan panjang umur. Gitu Om Amin. Eko. Siap. Ya, kita mulai. Ini perkenalkan, nama saya Dr. Fajar Ashari, alamatnya di Mitra Dago Parahyangan, Antapani, Bandung ya. Pendidikan SD itu sempat di Jakarta, di SD Kebon Sirih, kemudian pindah ke SD Bekasi Timur 1, SMP juga di Bekasi Timur 1, SMA Bekasi Timur 1, kuliah di Fakultas Kedokteran Unpad dan mengambil spesialisasi juga di Unpad. Pengalaman kerjanya ini saya sebagai dokter tetap di Rumah Sakit Al-Islam Bandung, juga sebagai dosen di Universitas Islam Bandung. Selain itu saya bertugas di Klinik Utama Kardia dan Klinik Utama Medika Antapani, pengalaman juga sebagai dokter PTT di Puskesmas Sawang, Aceh Utara. Kemudian aktivitas saat ini saya sebagai komisaris dari PT Pajajaran Medika Group, di mana saya sebagai penanggung jawab Klinik Utama Kardia, dan di Rumah Sakit Al-Islam saya bertugas sebagai Ketua Tim Kordik, Koordinator Pendidikan Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Outline pada hari ini kita mulai dengan mengetahui apa sih pembunuh nomor 1 di dunia. Tentu kita ingin tahu pembunuh nomor 1, tentu kita ingin bisa menghindari apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi angka kematian. Kemudian bagaimanakah sebenarnya peran olahraga dalam mencegah penyakit kardiovaskular aterosklerotik. Dan bagaimana akhirnya kita bisa membuat resep olahraga. Klinik, dok, bagaimana kita bisa resep olahraga untuk saya, dok? Gitu. Tujuan pembelajarannya pertama adalah memahami manfaat dari olahraga. Kemudian peserta juga diharapkan dapat membuat resep olahraga. Yang ketiga tentunya setelah kita membuat resep, tentu kita harus dapat melaksanakan olahraga itu secara teratur. Dan yang keempat, kita sebagai agen perubahan tentu harus bisa memberikan edukasi tentang manfaat olahraga pada masyarakat sekitar. Kemudian kita ke outline pertama, pembunuh nomor 1 di dunia pada tahun 2021 dari data WHO itu dikatakan bahwa tuberkulosis ini menduduki nomor 10, penyakit ginjal ini nomor 9, diabetes mellitus ini menjadi faktor resiko penyebab penyakit lain tentunya ya, ini juga menduduki peringkat 8. Alzheimer dan demensia karena meningkatnya angka harapan hidup juga secara tidak langsung akan meningkatkan juga angka kejadian Alzheimer dan demensia. Kemudian angka kejadian kanker saluran napas juga ini menduduki nomor 6, jadi angka penyebab kematian terbesar di dunia. Yang kelima adalah infeksi saluran napas bagian bawah, ini menduduki peringkat kelima. Yang keempat, penyakit paru obstruktif menahun atau PPOK yang kita kenal PPOK, ini menjadi penyebab nomor 4 kematian di dunia.
Nah, yang ketiga ini stroke. Stroke ternyata di dunia ini menduduki peringkat nomor 3 yang menyebabkan kematian terbesar pada tahun 2021. Karena kejadian 2021 sedang wabah COVID, nah COVID itu menduduki angka penyebab kematian tertinggi kedua. Nah, penyebab tertinggi pertama adalah penyakit jantung koroner, ya, ischemic heart disease. Ternyata ini adalah penyebab kematian terbesar di dunia. Dari 10 penyebab kematian terbanyak di dunia ini, ternyata ini sudah menyumbang lebih dari 50% angka seluruh kematian pada tahun 2021, yaitu sekitar 57% angka kematian. Jadi dari 10 kasus ini saja ternyata sudah 50% nih angka kematiannya. Bagaimana data di Indonesia? Ternyata ini data yang saya dapat tahun 2019, ini ada sirosis hati, tuberkulosis, diabetes mellitus, ischemic heart disease, dan stroke. Nah, ini datanya tetap menunjukkan bahwa penyebab tertinggi masih penyakit kardiovaskular, baik itu stroke ataupun penyakit jantung koroner. Disusul dengan diabetes mellitus urutan ketiga. Dari data-data ini dapat kita simpulkan bahwa penyakit kardiovaskular itu merupakan hal yang penting yang harus kita perhatikan. Jadi merupakan hal yang vital. Sebagaimana kita ketahui dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan iza solahat solahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ini dikatakan bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah jantung, ya. Sebagaimana kita ketahui, tugas jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh, di mana di dalam darah itu terdapat oksigen, terdapat nutrisi, terdapat hormon yang diperlukan oleh seluruh organ tubuh kita, baik itu otak, sebagai organ yang vital, ginjal, paru, dan organ-organ lainnya. Nah, itu semua ditunjang dari fungsi jantung. Jika fungsi jantung baik, maka nutrisi akan disuplai dengan baik. Oksigen akan disuplai dengan baik ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian kita beralih ke bagaimana sih kita menghindari penyakit kardiovaskular aterosklerotik. Tentu kita harus mengetahui faktor resiko penyakit kardiovaskular sklerotik. Secara umum, penyakit kardiovaskular aterosklerotik itu ada 2 faktor utama, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi salah satunya adalah usia, di mana prevalensi penyakit jantung koroner itu akan meningkat jika usia kita sudah lebih dari 35 tahun. Jadi jika kita sudah 35 tahun, disarankan untuk melakukan medical check-up. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Di mana dari data disebutkan jika laki-laki atau perempuan usianya sudah lebih dari 40 tahun, itu kemungkinan terjadinya resiko penyakit jantung koroner sebesar 49% pada laki-laki dan 32% pada perempuan. Jadi semakin bertambah usia, bertambah pula resiko terkena penyakit kardiovaskular.
Untuk jenis kelamin, ternyata ini laki-laki memiliki risiko lebih besar dibandingkan perempuan. Riwayat keluarga juga ini menjadi faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, di mana dikatakan jika seorang ayah atau keluarga laki-laki yang terkena penyakit jantung koroner pada usia kurang dari 55 tahun, atau pada ibu atau saudara perempuan yang terkena penyakit jantung koroner kurang dari 65 tahun, maka itu kita anggap memiliki faktor risiko dari riwayat keluarga. Jadi mereka akan memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki faktor risiko dari riwayat keluarga. Kemudian ras, suku bangsa ini juga mempengaruhi risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Paling tinggi adalah ada orang kulit hitam, ya, Hispanik, orang-orang Latin, dan orang Asia. Ternyata orang Asia, terutama Asia Tenggara itu termasuk memiliki resiko etnis dengan resiko morbiditas dan mortalitas penyakit jantung koroner yang lebih tinggi. Jadi dari 4 faktor ini yang tidak bisa kita modifikasi, kita beralih ke faktor resiko yang bisa kita modifikasi. Yang pertama yang memiliki faktor resiko terbesar adalah hipertensi. Hipertensi ini ternyata dari 1 dari 3 penderita penyakit jantung koroner itu memiliki hipertensi. Hipertensi ini juga menyumbang angka kematian terbesar juga, termasuk silent killer, ya. Kenapa? Karena pada pasien-pasien yang hipertensi itu hanya sekitar 50% saja yang jika diobati mencapai tekanan darah yang terkontrol dengan obat-obatan. Jadi masih merupakan PR ya dari hipertensi ini. Setelah hipertensi, faktor risiko selanjutnya adalah dislipidemi. Dislipidemi ini kita ketahui sebagai penyebab ya dari proses patofisiologis terjadinya aterosklerosis. Dengan meningkatnya LDL dalam darah, ini akan berisiko terjadinya penyakit aterosklerotik. Kemudian diabetes mellitus. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit di Amerika, dikatakan bahwa 1 dari 3 pasien dewasa di Amerika itu merupakan prediabetes. Jadi memang angkanya sangat besar sekali. Dan pasien yang memiliki penyakit diabetes mellitus ini mempunyai resiko untuk penyakit jantung dan stroke atau cardiovascular disease itu menjadi 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengalami diabetes. Jadi kita harus benar-benar waspada. Obesitas. Obesitas juga merupakan faktor resiko yang sebenarnya bisa kita modifikasi. Data masih dari Amerika dikatakan 35% orang dewasa itu mengalami obesitas. Ya. Nah, obesitas ini juga menjadi faktor risiko juga terhadap faktor risiko yang lain seperti hipertensi, dislipidemi, ya. Ini juga diabetes mellitus. Nah, ketiga hal ini dari obesitas bisa mencetus terjadi hipertensi, dislipidemi, dan diabetes mellitus. Jadi obesitas juga sangat penting, harus kita waspadai. Merokok juga terbukti bahwa di dalam rokok itu banyak sekali zat-zat yang
dapat merusak endotel pembuluh darah, di mana endotel pembuluh darah ini merupakan awal terjadinya penyakit jantung koroner. Orang yang merokok ini ataupun orang yang terpapar asap rokok juga resiko terkena penyakit jantung koronernya meningkat sekitar 25% sampai 30% dibandingkan orang yang tidak merokok. Ya, jadi sebaiknya jika masih ada teman-teman yang di sini merokok, sebaiknya ditinggalkan saja. Kemudian pola makan. Nah, ini juga menjadi awal dari penyebab hipertensi, bisa awal penyebab dislipidemi, diabetes, obesitas. Ya. Jadi dari pola makan yang tidak baik juga menjadi faktor resiko suatu penyakit kardiovaskular. Alkohol juga merupakan faktor resiko penting. Ya. Stres ini juga jadi dari beberapa penelitian, stres psikologis itu dikaitkan dengan perkembangan dan progresivitas dari penyakit kardiovaskular aterosklerosis. Ya, yang terakhir ini yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, sedentary style atau pola hidup mager ya istilah zaman sekarang, tidak malas bergerak. Ini sebagai pencetus juga dari faktor risiko yang lain seperti hipertensi. Kalau kita jarang bergerak, jarang olahraga, akan bisa mencetuskan hipertensi, bisa mencetuskan dislipidemi, diabetes mellitus, maupun obesitas. Jadi ini juga harus kita hindari. Nah, bagaimana nih kita mengetahui peran dari olahraga dalam mencegah penyakit kardiovaskular aterosklerosis. Nah, olahraga yang teratur ini kita ketahui dia dapat mengurangi angka terjadinya obesitas ya dengan defisit energi yang kita lakukan pada saat olahraga teratur itu akan mengurangi terjadinya obesitas, mengurangi fat di dalam lemak di dalam tubuh kita, komposisi lemak juga akan lebih baik. Di mana kita ketahui obesitas itu bisa meningkatkan terjadinya kematian akibat penyakit jantung dan penyebab lain. Hipertensi. Sebagaimana kita ketahui, hipertensi itu mempunyai dampak yang negatif pada kesehatan dan bisa menyebabkan kematian akibat jantung. Olahraga yang teratur ini akan dibahas nanti ya. Ternyata hipertensi itu bisa menurunkan, ternyata olahraga yang teratur itu dapat menurunkan tekanan darah. Tentu harus sesuai baik itu dari frekuensinya, olahraganya, intensitasnya. Nah, intensitas seperti apa yang harus kita perhatikan atau kondisi hipertensi yang seperti apa yang kita masih boleh melakukan olahraga ataupun kita hold tahan dulu tidak boleh berolahraga. Untuk diabetes mellitus ya dengan olahraga juga ternyata terbukti dia dapat meningkatkan sensitivitas dari kerja insulin, dapat mengontrol kadar gula darah dan mengurangi visceral fat ya. Jadi sangat baik olahraga dalam menurunkan angka kejadian diabetes mellitus. Begitu juga dengan dislipidemi. Kolesterol dengan olahraga yang teratur, kolesterol LDL ini akan turun dan kolesterol yang baik atau HDL dia akan meningkat. Jadi dengan olahraga teratur kita harapkan akan meningkatkan kebugaran jantung dan respiratori
dan sehingga angka kematian akibat penyakit kardiovaskular aterosklerotik juga akan berkurang. Selanjutnya, apa dampak atau efek aktivitas fisik, baik itu olahraga, terhadap tubuh kita? Hal yang terjadi pada di tingkat sel itu dia akan menurunkan ROS atau reaktif oksigen spesies, di mana ROS ini bersifat merugikan karena dia dapat menginaktivasi dari nitrit oxide, di mana nitrit oxide ini sangat penting untuk kesehatan pembuluh darah kita. Yang kedua, dengan physical activity yang teratur, dengan olahraga yang teratur, ini juga akan memperbaiki sel-sel endotel, di mana kita ketahui bahwa sumber awal dari terjadinya penyakit jantung koroner adalah terjadinya kerusakan di endotel. Jadi dengan aktivitas fisik yang teratur, dia dapat memperbaiki sel-sel endotel. Olahraga yang teratur juga akan meningkatkan produksi dari nitrit oxide yang bersifat baik ya untuk kesehatan pembuluh darah. Juga akan meningkatkan vaskulogenesis dan akan meningkatkan produksi dari vascular growth factor. Nah, ini adalah skema bagaimana dampak olahraga ya. Dengan berolahraga dia akan meningkatkan shear stress, di mana shear stress ini dia akan mengaktifasi nitrit oxide sintase dengan mediator-mediator PDK, AKT, dengan mediator-mediator ini dia akan merubah L-arginin menjadi L-citrulline dengan hasil metabolismenya itu nitrit oxide. Nitrit oxide ini akan berdifusi ke dalam sel otot polos vaskular. Dia akan mengaktifasi GTP menjadi siklik GMP dan mengakibatkan sel pembuluh darah ini akan menjadi relaksasi. Kemudian dengan shear stress ini juga akan mengaktifasi circulating progenitor cell yang ini berperan dalam memperbaiki sel-sel endotel. Shear stress ini juga akan meningkatkan produksi dari VEGF, PDGF ya, ini yang berfungsi sebagai hormon pertumbuhan. Dan shear stress juga nanti berfungsi mengurangi atau membuat ROS ini menjadi tidak aktif ya. Karena ini ROS ini sifatnya merugikan terhadap nitrit oxide. Selain itu, shear stress juga ternyata memiliki peran menghambat aktivasi dari platelet. Ini adalah skemanya. Beberapa penelitian mengatakan dari Morris dan kawan-kawan yang melakukan penelitian terhadap pria usia pertengahan yang melakukan aktivitas fisik intensitas tinggi itu selama 2 hari dalam 1 minggu, ternyata itu dapat menurunkan angka resiko terjadinya penyakit jantung koroner sebesar 1/3 ya, dibandingkan dengan kelompok yang tidak aktif atau yang mager. Kemudian untuk Seso dan kawan-kawan, ini menemukan adanya hubungan terbalik, jadi semakin tinggi energi yang dikeluarkan pada saat kita melakukan aktivitas fisik, semakin rendah resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Panen dan kawan-kawan juga ini dalam penelitiannya dia membagi dalam 3 kelompok besar.
mereka yang melakukan aktivitas fisik dengan energi yang dikeluarkan sebesar 0 sampai 1100, kelompok kedua 1100 sampai dengan 1900, dan kelompok ketiga yang mengeluarkan energi lebih dari 1900 kilokalori per minggu. Jadi di hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelompok dengan energi yang dikeluarkannya paling kecil itu ternyata faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner itu lebih besar dibandingkan mereka yang mengeluarkan energinya lebih besar dari 1900. Ya, jadi dari penelitian Hapanen ini dikatakan bahwa semakin intensitasnya makin tinggi, maka resiko terjadi penyakit jantung koroner juga semakin rendah. Penelitian lain dari Satelmeyer ini dikatakan bahwa aktivitas fisik itu pada laki-laki dan perempuan itu yang dilakukan secara teratur itu akan menurunkan resiko sebesar 20% untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Itu jika dilakukan dengan energi yang dikeluarkan sebesar 1100 kilokalori per minggu. Dan ternyata walaupun kita aktivitas fisiknya sangat rendah, ini hanya 550 kilokalori per minggu, aktivitas fisik yang dilakukan pada waktu senggang, ini juga memiliki penurunan resiko penyakit jantung koroner secara signifikan. Jadi dari data ini pun menunjukkan bahwa olahraga seringan apapun itu memiliki manfaat. Kemudian pada studi lain dari aerobik center longitudinal ini dikatakan bahwa ini untuk kelompok pelari ya, ternyata yang orang-orang yang pelari ini memiliki resiko lebih kecil dibandingkan yang tidak melakukan olahraga lari ya. Itu dia faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner itu lebih kecil 30% dibandingkan yang non-runner ya, yang bukan pelari itu sekitar 45%. Jadi ini kabar gembira untuk teman-teman yang suka lari ya, resiko terjadinya penyakit jantung koroner lebih kecil. Kemudian Snor dan kawan-kawan ini untuk kelompok yang sepeda ya, yang suka goes ini ternyata dengan intensitas yang lebih tinggi itu dikatakan kalau dia pada yang cycling yang cepat ya, menggoes sepedanya dengan cepat, dia memiliki life expectancy 4-5 tahun dibandingkan yang santai saja bersepedanya. Jadi ini dari penelitian ini kita dapat simpulkan bahwa intensitas itu memiliki peran penting dalam menurunkan angka terjadinya penyakit jantung koroner. Dari Kira dan kawan-kawan ini juga secara genetik dilakukan pemeriksaan DNA yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Ini partisipasinya sebesar 55.000. Ternyata yang mereka yang memiliki genetik untuk terjadinya penyakit jantung koroner itu bisa diminimalisasi terjadinya resiko penyakit jantung vaskular itu dengan pola hidup sehat. Ya, di antara 4 faktor di sini yang dilakukan penelitian itu dengan menghentikan rokok, dengan menjaga berat badan,
diet yang sehat, dan aktivitas fisik yang teratur. Jadi untuk teman-teman, walaupun sudah punya family history, keluarga, riwayat penyakit jantung, orang tuanya, baik bapak ibunya pernah terkena penyakit jantung, ternyata jangan berkecil hati. Ternyata dengan pola hidup yang sehat itu bisa menurunkan resiko sebesar 50%. Ya, baik itu yang dari 3 grup ini, baik yang low, intermediate, ataupun high risk untuk genetik terjadinya penyakit jantung koroner. Begitu juga pada teman-teman yang kembar ini, ada studi dari Swedia pada pasien kembar monozigot, ternyata mereka yang melakukan aktivitas fisik secara teratur itu risiko terjadi penyakit jantung vaskular juga akan menurun sebesar 20% sampai 30%. Nah, ini adalah komponen yang perlu kita perhatikan. Tadi olahraga data-data studi yang menunjang teori bahwa olahraga bisa menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Ini adalah kita berbicara tentang komponen apa saja untuk physical fitness. Jadi ada 5 komponen, yaitu komponen kardiorespiratory, di mana di situ kita lihat ada jantung dan fungsi paru, kemudian kekuatan aerobik, dan submaximal endurance. Kemudian morfologi, ada body mass, body composition, fat distribution, bone density, dan fleksibilitas. Untuk muskular yang kita perhatikan adalah kekuatan otot, kekuatan isometrik, dan endurance dari otot tersebut. Untuk dari sisi metabolik yang perlu diperhatikan adalah toleransi glukos, lipid metabolism, dan substrat oxidation. Dan untuk motorik ini penting juga, agility, balance, koordinasi, dan speed pergerakan. Kemudian lanjut ke bagaimana sih kita membuat resep olahraga. Tentu ini akan berbeda setiap individu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hindari adalah terjadinya exercise related major adverse cardiovascular event. Tentu kita tujuan berolahraga adalah untuk menjadi sehat. Kita tentu harus menghindari efek samping dari olahraga. Ya, kita harus mengetahui bagaimana kita meresepkan olahraga yang aman sehingga kita bisa terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian pertama yang tentu kita sudah tahu bersama bahwa terkadang olahraga itu juga mempunyai dampak yang tidak kita inginkan seperti sudden cardiac arrest, ya, tiba-tiba jantungnya kolaps. Ini beberapa penelitian menunjukkan pada usia muda biasanya penyebabnya adalah karena kelainan genetik, kelainan struktural jantung, dan sehingga kita perlu screening untuk olahraga-olahraga apa nanti yang perlu kita lakukan screening, olahraga apa yang kita tidak perlu lakukan screening. Kemudian dari penelitian juga sudden cardiac arrest banyak terjadi pada usia tua. Kalau pada usia tua biasanya berhubungan dengan penyakit kardiovaskular aterosklerotik atau penyakit jantung koroner ya. Selain henti jantung mendadak, bisa terjadi cerebrovascular accident, bisa terjadi pendarahan, ya, bisa jadi stroke, bisa juga serangan jantung, acute coronary syndrome, bisa juga TIA atau gangguan irama jantung, ya, bisa itu
supraventrikular ataupun ventrikular, takiaritmia. Dan jika tidak tertolong, henti jantung mendadak bisa terjadi kematian akibat henti jantung. Nah, ini tentu kita harus jadi faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam kita nanti membuat resep olahraga. Nah, bagaimana screening yang perlu kita lakukan untuk menghindari tadi kejadian yang tidak diinginkan? Kita tentukan dulu risiko penyakit kardiovaskular, atau ini bisa kita gunakan scoring. Scoring nanti ada scoring sistem dari WHO ya. Nah, ini jika skornya kurang dari 5%, maka dia masuk ke dalam kelompok yang memiliki resiko rendah dari penyakit kardiovaskular. Kalau dia masuknya ke kelompok yang low risk, itu dia tidak perlu lagi ada investigasi lebih lanjut. Tapi jika dia masuk ke dalam kelompok yang resiko tinggi dan sangat tinggi, yaitu jika resiko skornya lebih dari 5%, itu maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu intensitas latihan fisik. Jika kelompok yang memiliki resiko tinggi atau sangat tinggi akan melakukan intensitas latihan fisik yang ringan atau sedang, itu masih aman, ya, tidak perlu ada investigasi lebih lanjut. Bagaimana menentukan intensitas latihan fisik nanti kita tentukan di slide selanjutnya. Nah, untuk yang latihan tinggi, sangat tinggi, justru ini menjadi kelompok yang perlu sekali kita perhatikan karena harus kita screening lebih ketat. Ya, screeningnya bisa dengan kita lakukan latihan maksimal dengan treadmill test atau dengan CT scan, echokardiografi. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi untuk pasien kita misalkan atau ada saudara kita yang ingin melakukan intensitas latihan fisik yang tinggi atau sangat tinggi, maka harus lebih hati-hati, kita screeningnya lebih ketat. Jika dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata masuk ke dalam risiko dengan risiko tinggi, maka perlu dilakukan invasif coronary angiografi. Jika tidak, maka tidak perlu pembatasan aktivitas, tidak ada investigasi lebih lanjut. Jadi screening ini perlu sekali kita lakukan, minimal kita lakukan anamnesa dulu, mau aktivitas latihan seperti apa, kita kenali juga risikonya untuk kejadian penyakit kardiovaskular. Ini kelompok-kelompok yang masuk ke dalam kategori risiko kardiovaskular sangat tinggi. Itu pasien-pasien yang sebelumnya sudah terdokumentasi mengalami misalkan ACS atau pernah serangan jantung, pernah miokard infark, pernah unstable angina, pernah dilakukan PCI, CABG ataupun revaskularisasi dari arteri. Pasien yang pernah mengalami stroke, TIA atau PAD, ini semua masuk ke dalam kategori very high risk. Ataupun pasien yang tidak ada keluhan, tapi dari hasil pemeriksaan, dia pemeriksaan CT scan-nya ada stenosis di pembuluh darah lebih dari 50%. Ini juga merupakan kelompok yang very high risk. Kemudian pasien dengan diabetes mellitus yang disertai adanya kerusakan organ ataupun diabetes mellitus tipe 1 dengan durasi lebih dari 20 tahun, itu juga masuk ke dalam
very high risk. Untuk kelompok pasien dengan CKD, kelainan ginjal, dengan EGFR yang sangat rendah, biasanya sini udah cuci darah ya, kurang dari 30 ml per menit per 1,73 mm square, itu merupakan kelompok yang very high risk. Dan kalau berdasarkan skor, bisa WHO skor itu lebih dari 10%, ini merupakan very high risk. Bagaimana kelompok yang high risk? High risk itu jika ada total kolesterolnya lebih dari 310 mg per desiliter, atau pada pemeriksaan LDL lebih dari 190 mg per desiliter, atau tekanan darahnya lebih sama dengan 180 per 100 mg air rasa. Kemudian pada pasien dengan ada faktor resiko mayor lainnya, ataupun pada pasien diabetes, namun tanpa kerusakan organ dan durasi diabetesnya lebih dari 10 tahun, ini masuk ke dalam high risk. Untuk pasien gagal ginjal dengan EGFR 30-59, ini masuk ke dalam kelompok high risk, dan untuk skornya itu antara 5-10. Bagaimana yang moderate risk? Itu pada pasien muda dengan diabetes tipe 1 pada usia kurang dari 35 tahun, atau DM tipe 2 kurang dari 50 tahun, atau durasi dari menderita diabetesnya kurang dari 10 tahun, atau skornya antara 1-5. Bagaimana yang low risk adalah tanpa faktor resiko lainnya, dan pada skornya ditemukan kurang dari 1. Jadi dari kelompok ini kita bisa mengkategorikan pasien mana yang akan kita buatkan resep olahraga. Ini tabelnya ya, mana yang masuk ke dalam very high risk, moderate risk, dan low risk. Jadi dilihat berdasarkan tekanan darah, jenis kelamin, merokok atau tidak, usia, dan total kolesterol. Ini dalam milimol per liter. Nah, bagaimana untuk resep? Apa saja yang perlu kita perhatikan untuk latihan aktivitas fisik pasien kita nanti? Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan: frekuensi, intensitas, dan durasi, dan tipe latihan. Untuk frekuensinya, itu secara umum disarankan antara 3-5 kali per minggu. Tapi kalau bisa tiap hari itu lebih baik ya. Untuk intensitasnya ini kita berbeda setiap orang. Kita bisa pada pasien-pasien yang sedentary dan akan mulai melakukan olahraga rutin, disarankan memulai intensitasnya dari intensitas yang ringan, secara bertahap dinaikkan menjadi intensitas sedang. Untuk waktunya, durasinya bisa dilakukan 20-60 menit secara terus-menerus. Tipikal olahraganya bisa olahraga aerobik ataupun anaerobik. Nah, ini karakteristiknya. Untuk frekuensi, kita akan melakukan olahraganya seberapa banyak. 3, ini mungkin tergantung dari keluangan waktu tiap orang akan berbeda ya. Kita sarankan 3-5 kali itu minimal ya. Untuk intensitasnya, ini untuk endurance, kita perhatikan nanti ada perhitungan VO2 max, perhitungan heart rate, dan heart rate reserve, dan untuk intensitas latihan
resisten, kita menghitung dengan 1 RM, 5 RM, ya. Untuk timingnya, waktunya, durasinya kita program dalam 1 minggu atau 1 bulan. Dalam 1 minggu itu kita planningkan berapa hari, dan 1 hari kita planningkan berapa jam, ya. Jadi harus terplanning. Untuk tipenya, kita tipe endurance itu contoh olahraganya bisa berlari, sepeda, jalan, ataupun berenang. Kemudian tipe olahraganya juga bisa kita lakukan olahraga resisten, bisa angkat beban, push up, ya. Kemudian olahraga speed dan speed endurance. Untuk flexibility ini perlu kita lakukan terutama pada pasien-pasien yang usia tua, ini untuk mempertahankan ROM-nya tetap lebih baik. Koordinasi juga perlu dilakukan, latihan pada orang tua agar mengurangi resiko jatuh. Kemudian modenya itu kita bisa bagi berdasarkan metabolik, ya. Metaboliknya itu aerob ataupun anaerob. Berdasarkan muscular work-nya kita bagi isometrik, dinamik, continuous ataupun interval, large atau small muscular group. Ini pembagian jenis olahraganya. Ini yang sebelah. Ini yang warna hijau ini yang intensitas rendah, yang medium, coklat itu yang medium, dan yang merah itu high intensity. Nanti bisa dibaca ya, olahraga-olahraga apa yang masuk ke dalam intensitas rendah, intensitas sedang, dan intensitas tinggi. Nah, ini dalam menentukan intensitas, ini penting kita lihat berdasarkan VO2 max. Hanya menentukan VO2 max ini agak tidak simpel, ya, agak sulit kita implementasikan. Mungkin yang lebih mudah kita pakai heart rate maksimal. Heart rate maksimal itu penghitungannya ada rumusnya 220 dikurangi usia. Dikatakan intensitas rendah itu kalau kurang dari 55, kalau intensitas moderat itu 55 sampai 74, dan intensitas tinggi 75 sampai 90. Atau kita juga bisa menggunakan heart rate reserve, yaitu heart rate maksimal dikurangi dengan heart rate pada saat istirahat dikalikan dengan intensitasnya. Ini kalau kita gunakan 40% pada yang low intensity, moderate intensity itu 40 sampai 69, high intensity 70 sampai 89. Yang very high intensity itu lebih dari 85. Untuk training zone-nya ini bisa kita lihat, kalau anaerob itu dimulai pada yang very high intensity exercise, ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Contohnya pada usia 50, kita akan menggunakan heart rate maksimal. Jika intensitas sedang, maka rumusnya adalah heart rate maksimal itu 220 dikurangi usia. Kita intensitas sedang itu tadi range-nya antara 55 sampai 74%. Ini di sini. Maka hasilnya adalah heart rate target pada saat latihan adalah 94 sampai 126 kali per menit. Ini menjadi target latihan kita kalau intensitas sedang. Bagaimana kalau kita
kita menggunakan heart rate reserve. Jadi beberapa orang mengatakan heart rate maksimal ini kurang recommended, kurang direkomendasikan karena biasnya terlalu besar. Ada yang menyarankan menggunakan heart rate reserve. Rumusnya adalah heart rate maksimal, tadi 220 dikurangi usia, dikurangi heart rate pada saat istirahat, dikali intensitas, nanti ditambah heart rate pada saat istirahat. Ini perhitungannya pada intensitas sedang, heart rate istirahatnya misalkan 70 pada usia 50, maka intensitas sedangnya itu heart rate-nya berkisar antara 114 sampai 144 kali per menit. Ini adalah intensitas sedang. Nah, bagaimana menurut guideline sport cardiology itu merekomendasikan kelas 1 itu untuk melakukan aktivitas intensitas moderat itu ini pada kelompok individu yang sehat ya. Ini disarankan rekomendasinya intensitas sedang 150 menit atau intensitas tinggi 75 menit untuk aktivitas aerobik olahraga yang aerobik sifatnya. Juga dianjurkan pada kelompok yang sehat ini untuk meningkatkan secara gradual, jadi bertahap ditingkatkan aerobik exercise-nya itu sampai 300 menit per minggu untuk intensitas yang sedang, dan intensitas yang tinggi ditingkatkan sampai 150 menit. Ya, ini untuk kelompok yang sehat. Nah, bagaimana? Perlu juga dilakukan regular assessment atau counseling untuk meningkatkan kepatuhan dan untuk mensupport untuk meningkatkan volume dari exercise ya. Kemudian direkomendasikan juga untuk frekuensi latihannya itu disarankan minimal adalah 4-5 hari per minggu, jika bisa lebih baik setiap hari. Itu rekomendasinya kelas 1. Nah, bagaimana untuk evaluasi terjadinya kardiovaskular assessment ya. Jadi pada pasien dengan low dan moderat resiko terjadinya CAD, semua dibolehkan untuk olahraga rekreasional yang bersifat rekreasional ya. Kemudian screening perlu juga dilakukan kalau kelompok yang sehat ini akan melakukan olahraga yang bersifat kompetitif ya, bertanding. Nah, ini juga perlu dilakukan screening sebelum olahraga. Apa saja screeningnya? Dari anamnesa bisa kita tanyakan family history, kemudian ada simptom atau tidak, kita lakukan pemeriksaan fisik, dan minimal kita lakukan screening EKG ya. Ya, juga ya yang bawah ini untuk kompetitif sport juga harus dilakukan evaluasi klinis ya. Jadi harus kita screening, kita lakukan maksimal exercise testing itu dengan treadmill ya. Ini tujuannya untuk melihat prognosis dari kelompok yang akan melakukan kompetitif sport. Jadi kita ketahui bahwa olahraga juga memiliki dampak negatif, jadi kita harus meminimalkan resiko itu dengan melakukan screening.
bagaimana dengan pasien sehat, tidak ada keluhan, tapi memiliki resiko kejadian cardiovascular disease yang lebih tinggi dari skornya lebih dari 10%, ada family history, hiperkolesterolemi yang familial. Nah, ini sampai perlu dilakukan screening yang lebih ketat, bisa dilakukan echokardiografi atau CT scan atau pemeriksaan karotis ya. Hanya ini kelasnya 2B lebih rendah. Bagaimana rekomendasi pasien yang sudah diketahui pasien yang asimptomatik, tapi dia sudah diketahui ada CAD. Nah, ternyata pada pasien ini perlu dilakukan screening terlebih dahulu untuk melakukan olahraga, yaitu dengan pemeriksaan treadmill. Contohnya exercise stress. Itu kita tentukan threshold yang bisa menyebabkan proses iskemik. Jadi sampai tahap sampai heart rate berapa dia yang aman tidak menyebabkan proses iskemik. Jadi untuk mengurangi resiko terjadinya kejadian yang tidak kita inginkan. Faktor-faktor apa yang perlu kita perhatikan untuk menentukan tipe olahraga ya. Ini tentu kita harus memperhatikan tipe dan level dari olahraga yang bersifat kompetisi ya. Dia masuknya ke level yang berat atau yang sedang atau yang ringan, dan kita harus memperhatikan level fitness tiap-tiap pasien tentu akan berbeda. Profil resiko penyakit kardiovaskular tentu harus kita tentukan juga. Kita tentukan juga ini adanya keluhan iskemik pada saat exercise. Selain itu adanya keluhan aritmia pada saat exercise, ini juga menjadi faktor yang menentukan, dan adanya bukti adanya disfungsi dari miokard. Ini juga menjadi faktor penentu ya. Apa yang menjadi faktor yang menentukan dia masuk ke dalam golongan yang very high risk adalah kelompok dengan aterosklerosis dengan stenosis yang lebih dari 70% atau 50% pada left main ya. Adanya penurunan ejeksi fraksi kurang dari 50%, ini juga masuk ke dalam golongan yang high risk. Pada pemeriksaan treadmill itu ditemukan adanya iskemik miokard atau adanya aritmia non-sustained VT atau polymorphic ventricle extrasystole ya pada saat istirahat atau pada saat maksimal stres, atau pasien yang baru dalam 1 tahun sebelumnya telah menjalani PCI, sudah CKBH ataupun pernah terserang akut coronary syndrome. Ini evaluasi klinis yang bisa kita lakukan. Jika terjadi proses iskemik, maka perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan invasif coronary angiografi. Kita tentukan ini masuk ke dalam yang low risk atau yang high risk. Jika low risk, dia dapat melakukan exercise relaksasi tidak bisa dilakukan, maka kita pertimbangkan, kita pilih olahraga
dengan intensitas yang ringan ataupun sedang dengan pengawasan. Jika revaskularisasi bisa kita lakukan, kemudian pasien menjadi asimptomatik, tidak ada keluhan, masuk ke dalam low risk, maka bisa kita program restriksi terhadap intensitas. Ada beberapa restriksi yang harus kita lakukan. Ini sama rekomendasinya. Jadi perlu, yang penting adalah dilakukan follow up dan risk stratification pada pasien yang mengalami chronic coronary syndrome. Jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan, maka kita lakukan terapi sesuai guideline. Ya, ini sama. Ya, ini pada pasien-pasien dengan chronic coronary syndrome tidak direkomendasikan untuk melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi, ya. Bagaimana olahraga pada pasien yang sudah mengalami akut coronary syndrome? Prinsipnya mereka harus menjalani rehabilitasi medis dulu, karena pasien yang sudah mengalami HCS ini sangat riskan untuk terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, bisa kematian mendadak ataupun rehospitalisasi. Jadi ini perlu pendampingan untuk olahraganya, ya. Bagaimana rekomendasi untuk kelompok pasien dengan obesitas, hipertensi, dan dislipidemi? Secara umum direkomendasikan untuk melakukan resistance training, itu 3 kali seminggu dengan intensitas moderat dan intensitas tinggi, dengan lamanya sekitar 30 menit, 3-5 hari per minggu. Ini bertujuan untuk menurunkan resiko cardiovascular disease. Untuk pasien hipertensi, ternyata resistance training ini sangat dianjurkan dilakukan 3 kali dengan intensitas moderat dan intensitas tinggi. Ini bertujuan untuk menurunkan tekanan darah, ya. Tapi perlu kita perhatikan pada pasien-pasien yang tidak terkontrol hipertensinya. Misalkan pada tekanan darah lebih dari 160, maka kita sarankan pasien ini tidak dulu beraktivitas fisik yang sedang ataupun tinggi, karena itu justru akan meningkatkan risiko terjadinya advance cardiovascular disease yang bisa accident, ya, bisa stroke atau justru tekanan darahnya bisa meningkat. Ini untuk pasien diabetes disarankan untuk melakukan resistance training 3 kali per minggu dengan intensitas sedang dan intensitas tinggi, sama, ya, 30 menit, 5-7 hari per minggu. Ini bertujuan untuk memperbaiki sensitivitas dari insulin. Ini sama. Ya, jadi ini untuk kelompok yang mempunyai hipertensi dengan kelainan atau organ damage, ya, misalkan ada CKD juga, ada retinopati, ya, ini tidak disarankan untuk melakukan olahraga resisten dengan intensitas yang tinggi, karena ini bisa meningkatkan hipertensi justru, ya. Nah, ini juga tadi yang tidak terkontrol dengan tekanan darah 160 atau lebih, ini direkomendasikan intensitas yang tinggi itu tidak direkomendasikan. Bagaimana rekomendasi pada
kelompok usia tua. Nah, ini untuk usia tua itu kelompok yang di atas 65 tahun, yang disarankan adalah intensitas sedang. Intensitas sedang minimal 150 menit per minggu. Itu rekomendasinya kelas 1. Dengan pada kelompok yang ada resiko jatuh, maka ini perlu latihan kekuatan ya. Dan tujuannya untuk memperbaiki keseimbangan ataupun koordinasi dilakukan selama 2 hari dalam 1 minggu. Kemudian rekomendasi selanjutnya untuk kelompok usia tua yang ingin melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, perlu dilakukan screening dulu. Tadi bisa dilakukan treadmill ya, sama. Nah, ini yang resikonya untuk usia tua itu bisa terjadi aritmia, tekanan darahnya meningkat, iskemik miokard, fraktur, lebam, ya, resiko jatuh. Ini perlu diperhatikan untuk usia tua. Sama itu intensitas sedang, frekuensinya 5 hari dalam 1 minggu. Kalau intensitas tinggi cukup 3 hari saja. Kemudian durasinya 30 menit. Latihan kekuatan juga perlu dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Exercise itu bisa 8-10 kali, repetisinya bisa 10-15 kali. Untuk exercise, flexibility juga perlu dilakukan untuk menjaga kelenturan ya. Itu 2 kali dalam 1 minggu. Ini adalah jenis-jenis olahraganya, nanti bisa dibaca. Slide-nya mungkin nanti bisa diberikan ya, Om Eko ya, sudah diberi. Untuk take home message-nya mungkin kita untuk olahraga itu kita terutama kelompok yang mager ya, yang baru akan melakukan olahraga, maka disarankan mulailah olahraga dengan intensitas ringan. Kita lanjut tingkatkan dengan meningkatkan secara bertahap, baik itu frekuensinya ataupun intensitasnya. Kemudian kita juga harus mengetahui risiko kemungkinan menderita penyakit kardiovaskular aterosklerosis dengan menilai WHO score ataupun perlu screening ke dokter jika pasiennya memiliki keluhan. Pada saat kita berolahraga ada keluhan, jangan lupa dikonsulkan ke dokter. Kemudian yang terakhir dari pembelajaran ini diharapkan kita semua bisa menjadi agen perubahan untuk orang-orang di sekitar kita dengan mengajak ikut serta dalam berolahraga. Mungkin itu Om Eko pembelajaran dari saya tutup dengan sebuah pantun lagi. Buah anggur, buah pepaya dimakan oleh si Ilham. Demikian presentasi dari saya, silakan bertanya jika belum paham. Terima kasih Om Eko, mangga. Terima kasih Dr. Fajar atas presentasinya. Mungkin sebelum yang lain sampaikan, ada beberapa yang japri ke saya terkait dengan yang disampaikan dokter tadi. Yang pertama adalah pertanyaan pertama, bagaimana cara olahraga yang efektif untuk menjaga jantung tetap sehat? Tadi dok minta direview kembali. Kemudian tadi yang dokter sampaikan, mengapa stres dapat mempengaruhi kesehatan jantung? Dan bagaimana mengolah stresnya? Tadi disampaikan lagi dok. Ada 2 pertanyaan yang masuk ke saya sebelum nanti teman-teman menjawabnya. Dokter Fajar, kami persilahkan. Terima kasih Om Eko, ini pertanyaannya menarik ya, sangat penting sekali bahwa gimana sih olahraga yang efektif, gimana olahraga yang baik supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Olahraga yang baik tentunya ini
tiap orang akan berbeda ya Om Eko. Tiap orang tentu mempunyai keterbatasan fisik yang berbeda-beda, memiliki komorbid yang berbeda-beda juga. Bagaimana kita bisa olahraga yang efektif tentu ditentukan dari kemampuan masing-masing. Pertama, tentu ditentukan dengan bentar, dari slide saya tadi ada untuk olahraga yang efektif itu sebisa mungkin kita perhatikan frekuensi, intensitas, waktu, dan tipe latihan. Untuk frekuensi mungkin tiap orang akan berbeda-beda kemampuannya, Om Eko. Misalnya Om Eko sangat sibuk sekali kan, Senin sampai Sabtu tetap beraktivitas, waktu kosongnya hanya hari mungkin Sabtu Minggu liburnya, tentu frekuensi latihannya menjadi tidak efektif. Jadi bagaimana cara kita agar dapat membagi waktu frekuensi latihannya tetap di 5 atau tiap hari bisa latihan. Mungkin kita bisa membagi durasinya. Durasinya mungkin hanya kita lakukan harusnya 1 jam, kita lakukan 15 menit, itu tapi frekuensinya kita tambah Om Eko. Bisa kita lakukan 2 kali, di pagi hari 15 menit, siang hari 15 menit. Atau ada sela-sela waktu istirahat pada jam kerja, ada waktu istirahat, bisa lagi kita lakukan 15 menit. Jadi dengan frekuensi yang minimal, waktu yang minimal, durasi yang minimal, tapi frekuensinya yang kita tingkatkan. Jadi itu faktor yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah frekuensinya. Yang kedua, dari beberapa penelitian, intensitasnya juga ini perlu kita perhatikan. Mungkin untuk orang-orang yang baru memulai olahraga, tidak perlu kita targetkan langsung ke intensitas latihan yang sedang, tapi cukup dengan intensitas yang ringan dulu. Nanti intensitas ringan ditingkatkan setiap minggu, itu ada yang mengatakan intensitasnya ditingkatkan 2,5% setiap minggu jika tidak ada keluhan. Nah, peningkatan intensitas latihan itu juga akan berbeda setiap orang. Kalau satu orang mungkin dia bisa meningkatkan intensitasnya lebih cepat, orang lain mungkin akan lebih lambat. Nah, ini tentu akan sangat bervariasi kapan kita tingkatkan intensitasnya. Yang penting jangan sampai ada keluhan dengan kita meningkatkan intensitas. Intensitas sesuai guideline itu disarankan intensitasnya intensitas yang sedang. Untuk intensitas tinggi kita boleh melakukan, tapi tadi ya dengan pengawasan. Misalkan ada risiko penyakit jantung koroner, maka kita harus benar-benar aman dulu untuk melakukan intensitas olahraga yang tinggi. Tentu kita screening dengan echo, dengan treadmill, apakah dia akan menginduce, akan mencetus terjadinya iskemik, mencetus terjadinya aritmia, atau mencetus terjadinya keluhan-keluhan yang tidak kita inginkan. Jadi dari intensitas juga disarankan sesuai guideline itu yang moderat, ya. Untuk timingnya tadi disarankan secara umum, secara global itu 150 menit per minggu. Itu kita rekomendasi yang minimal. Itu untuk intensitas sedang, dan intensitas tingginya 75 menit. Ya, jadi itu yang diperhatikan.
Tapi itu rekomendasi minimal ya, Om Eko. Jadi kalau sebisa mungkin adalah ditingkatkan. Dan untuk tipe latihannya disarankan sih eh, latihan yang aerobik saja itu udah cukup untuk meningkatkan kebugaran kita. Jadi untuk yang efektif ternyata kita harus memperhatikan ini semua gitu Om Eko, faktor-faktor ini. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama ya Om Eko ya. Iya dokter. Ini di chat juga sudah ada lagi dok, dari Lasmauli Pertanyaan yang keduanya Sirait. Om Eko belum. Tadi yang Kenapa? stres. Oh iya, Yang stres stres. belum. Iya, gimana dok? Oh ya, jadi stres itu ternyata meningkatkan adrenalin ya. Adrenalin, Om Eko kalau lagi stres pasti adrenalinnya meningkat tuh. Ya, jadi heart rate-nya juga akan meningkat. Kemudian kalau heart rate meningkat, maka dia akan kalau untuk kesehatan kardiovaskular tentu dia tidak baik. Kenapa? Karena dia akan meningkatkan demand dari oksigen. Jadi kerja jantung akan dipacu lebih berat lagi, jantung dipaksa untuk memompa darah lebih kuat, ya. Padahal tidak dalam kondisi berolahraga, padahal lagi dalam kondisi santai. Tapi karena dia stres, heart rate-nya tinggi, jantungnya bekerja lebih cepat. Ya. Jadi lama-kelamaan tentu ini tidak baik juga untuk jantungnya. Ya. Kemudian bagaimana cara mengelola stres? Nah, ini Om Eko yang lebih paham mungkin untuk mengelola stres ya. Tentu kita olahraga juga ternyata bisa meningkatkan endorfin, Om Eko. Endorfin itu hormon yang meningkatkan rasa senang gitu ya. Jadi endorfinnya akan meningkat. Justru ini akan menurunkan tingkat stres. Itu pertama. Yang kedua, ya kita harus memanage masalah. Apa aja sih masalah yang kita hadapi? Tentu kita bisa berkonsultasi dengan ahlinya. Bisa dengan teman atau pasangan kita berbagi masalah, tentu itu akan bisa mengelola stres. Mungkin ada tips dari Om Eko untuk mengatasi stres. Jangan lupa healing ya Om Eko ya. Iya, betul dokter. Dokter bisa dilanjut nggak dok? Ini Apa? di room chat Room itu chat ya. ada, Berarti ini saya hapus dulu ya ini ya. iya, jadi ada di room chat itu dari Lasmauli Sirait, nurse, dia saking empatinya kepada pasien, dia menceritakan nih, ada pasien dengan bradikadi heart rate-nya antara 55 sampai 60. Pertanyaannya, apakah bisa menyebabkan sinkop dok? Atau disampaikan kadang-kadang pasien merasa kepalanya seperti kosong hingga pasien tersebut kalau berjalan sering takut. Sebagai bahan informasi, pasien juga dengan riwayat diabetes HbA1c-nya 6,5, dan pertanyaannya, ada saran nggak dok untuk pasien ini jenis olahraganya apa yang dianjurkan dokter? Silakan Oke. dokter Fajar. Ya, terima kasih ini. Dari siapa namanya tadi? Lasmauli Mauli. Sirait, sarjana keperawatan, Nes. Ini kalau sudah ada, ini pertanyaannya bisa menyebabkan sinkop atau pusing. Nah, ini justru harus kita tanyakan kembali, Om Eko. Dengan heart rate 50 itu atau 55 sampai 60, apakah itu ada keluhan atau tidak? Kalau tidak ada keluhan, biasanya itu pada orang-orang yang terlatih jantungnya justru heart rate-nya akan rendah. Pada atlet-atlet yang terlatih,
heart rate-nya kadang bisa sampai 40, tapi tidak ada keluhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia kerja jantungnya sangat efektif. Dia tidak perlu heart rate yang tinggi, tapi dia pompanya cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan jantungnya, pembuluh darahnya. Atau kalau pada pasien ini makanya harus ditanyakan apakah ada riwayat sinkop, ada riwayat pusing. Justru ini perlu pemeriksaan lebih lanjut. Sebaiknya dikonsulkan ke dokter jantung, perlu screening apa tidak, perlu dicari penyebabnya ini kenapa dia bradikardi, kenapa heart rate-nya rendah. Screeningnya bisa dilakukan Holter, ya, bisa dilakukan minimal EKG. EKG apakah ada kelainan blok, ada AV blok kah, ada total AV blok kan, itu kan justru bahaya ya. Itu malah harus dilakukan pemasangan alat pacu jantung. Kalau pada pasiennya juga diketahui ada Riwayat diabetes. diabetesnya. Diabetes. Jadi itu sih untuk menjawab ini justru yang penting dilakukan screening. Nanti dari screening itu baru kita bisa menentukan olahraga apa yang aman. Tentu olahraga, kalau kita belum tahu status kardiovaskularnya, olahraga yang aman adalah olahraga dengan intensitas yang ringan. Mungkin itu Om Eko. Iya dokter, nanti kalau Bu Lasmauli kurang puas jawabannya, nanti boleh langsung resign Boleh atau dicek di aja nanti chat kita. lagi. Yang kedua Siap. dari Ahliatul Wakidah dok, izin dokter, apakah kalau sudah pasang ring, kadang-kadang pasien merasa deg-degan. Mungkin bisa disampaikan olahraga apa yang cocok dan intensitasnya maksudnya berapa menit dok? Ini Oke. dari Ahliatul Wakidah dok. Silakan dokter. Terima kasih pertanyaannya. Ini memang sering sekali ini ditanyakan oleh pasien, dok saya udah pasang ring, kapan saya udah bisa mulai lagi olahraga? Nah ya, jadi kalau sudah pasang ring biasanya kita kasih obat untuk irama jantungnya Om Eko, golongan bisoprolol. Ini tujuannya adalah untuk menurunkan heart rate. Jadi untuk terapi dari penyakit jantung koroner, kita berikan bisoprolol, itu targetnya adalah heart rate-nya kurang dari 70. Jadi ini harus screening lagi, harus dikonsultasikan lagi ke dokternya, apakah sudah aman heart rate-nya, berapa heart rate-nya yang dikatakan deg-degan itu ya. Kalau heart rate-nya masih 90 atau 100, nah ini mungkin perlu dioptimalkan dulu medikamentosanya, obat-obatannya mungkin harus dinaikkan dulu dosisnya. Untuk olahraga yang disarankan ya sama tadi, olahraga yang intensitas ringan sampai sedang. Untuk waktunya, juga, maaf Om Eko nih udah mau habis nih baterainya. Jadi ada beberapa Waktu tadi di slide-nya dokter itu sudah menyantumkan, makanya teman-teman bertanya tadi dok. Nah, jadi waktunya tetap sama sih, rekomendasinya adalah 150 menit per minggu. Jadi kalau dibagi 5 hari cukup 30 menit selama 5 hari. Mungkin itu Om Eko. Oke dok, ini satu lagi ada yang menarik nih dok. Eh, izin bertanya dari Damar Asih Rahmadia, kalau untuk anak muda range-nya 20 sampai 30 sudah rutin, apakah bisa ikut hiking atau renang? Sebagai bahan informasi, pasien punya riwayat untuk pernah terjadi stroke ringan, hipertensi, dan saat ini sedang rutin minum obat. Nah, olahraga apa yang sebaiknya dilakukan ya dokter ya? Waktu itu pernah riwayat kebas kaki dan sempat deg-degan saat bersepeda atau berkebun dok. Nah, ini
ini masih muda nih dok. Gimana nih dokter Fajar? Saya Ini kalau deg-degan kalau lihat yang lain nih dok. Ini oh riwayatnya lain nih. Gimana dok? untuk Gimana? Damar Asih ya, terima kasih. Ini ada dua hal yang ada space itu pertanyaannya Om Eko ya. Dia menanyakan dia usia 20-30 boleh hiking atau renang. Bukan, dia mah Itu iya 20-30 iya. itu kan? Iya betul. Nah, tapi tidak ada hubungannya sama yang di bawahnya ya. Yang Iya, di bawah tidak ada pertanyaan hubungannya. yang berbeda ya. Oke. Iya, Jadi untuk resiko ringan eh, ini usia 20-30 masih muda nih dok. biasanya itu Mm-mm. masih muda. Mm-mm. Biasanya untuk resiko terjadinya penyakit kardiovaskular itu kecil. Mm-mm. Kecuali dia ada faktor resiko keluarga. Dia keluarga ada tadi yang orang tuanya ada yang kena penyakit jantung koroner, tuanya ada riwayat meninggal pada usia muda, ya, tidak diketahui penyebabnya apa. Nah, itu menjadi salah satu faktor resiko yang harus diwaspadai. Jadi harus tetap dilakukan screening. Kalau tidak ada faktor resiko, jadi resikonya tadi kelompok yang rendah, nah itu mah aman-aman aja, boleh-boleh saja melakukan olahraga apapun. Ya, untuk hiking, renang aman sih Om Eko. Selama dia tidak ada faktor resiko ya. Terus yang kedua, untuk pasien riwayat stroke ringan, hipertensi, minum obat, pernah kaki kebas, deg-degan saat sepeda dan berkebun. Agak kurang Olahraga, spesifik nih dok. Iya silakan dokter. olahraga apa yang sebaiknya dilakukan? Tadi ini masuknya ke kelompok yang high risk ya Om Eko ya. Mm-mm. Very high risk maaf, Betul. very high. Karena dia sudah pernah ada stroke ringan, Mm-mm. ditambah ada faktor resiko hipertensi, ya, maka Mm-mm. ini harus konsultasi dulu ke dokternya dulu. Ini Mm-mm. untuk menentukan dosis olahraganya, Om Eko. Jadi Iya dia dokter. olahraganya ini tidak menginjus atau tidak menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan seperti iskemik, serangan jantung gitu ya. Jadi harus kita sarankan ini di screening minimal EKG, echo atau dengan treadmill. Olahraganya nanti kalau yang resiko sangat tinggi ya disarankan intensitas yang ringan atau sedang. Jadi bisa jalan, bersepeda, tapi bersepeda mungkin dibatasi jarak dan tidak yang menanjak ya, jalan yang Iya. datar gitu. Mungkin itu Meko. Jadi tetap harus screening dan olahraga yang aman adalah yang intensitas ringan sampai sedang. Tidak boleh olahraga yang intensitas berat. Terima kasih pertanyaannya. Ya ini satu lagi nih, tapi pertanyaannya tidak terkait dengan jantung nih dari Nani L dari Magelang nih. Selamat pagi dokter. Apa olahraga yang efektif untuk wanita usia 40 tahun ke atas yang baru dan kemudian dia rutin olahraga dengan usia 40 tahun ke atas bila sudah rutin lari atau maraton naik gunung, apakah beresiko cedera sendi lutut? Nah, yang ditanya jantungnya apa lututnya nih dok? Baik, ini nih terima kasih Iya, Bu Nani. Nanik ya. Iya. Mbak Nani berarti ya, Mbak Nani. Ini usia 40 tahun baru akan mulai olahraga rutin nih. Nah, ini memang kalau baru olahraga rutin disarankan dari guideline itu dimulai dengan intensitas ringan. Jadi tidak langsung maraton, tidak langsung hiking naik gunung. Justru ini memang beresiko terjadinya cedera ya.
Jadi sendi lutut juga ini harus ditopang dengan kekuatan otot-otot paha, kekuatan otot-otot betis ya. Jadi bisa jadi cedera lutut itu bisa terjadi kalau kita tidak terlatih otot-ototnya. Jadi saran dari saya sih tidak dulu melakukan maraton atau naik gunung ya. Jadi lebih baik lari jalan datar aja dulu. Gitu, Om Eko. Gitu ya, Bu Nani. Dari Mbak Damar, terima kasih. Dok, terima kasih atas jawabannya. Wah, ini bahasa Jawa, Dok. Oke, teman-teman sekalian, ada lagi yang mau disampaikan? Bu Maesta Sihotang, kelihatannya udah senyum nih memantau. Bu Mestika Sihotang, halo, selamat pagi. Tidak kedengarkan. Teman-teman ada lagi? Nanti ada yang nanya panitia boleh minta link materi. Oh, materinya ada nih nanti di LMS, jadi bisa di-download. Memang ada beberapa penjelasan yang terbaru, dokter selalu memperbarui daripada materi ini sehingga menjadi sesuatu yang mudah untuk dicerna untuk buat teman-teman sekalian yang mengikuti kegiatan webinar pada kali ini. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup ya. Sepertinya penjelasan dari Dr. Fajar sudah mengena dan menjadi suatu pembelajaran yang pertama pada pertemuan kali ini. Saya ini mengucapkan banyak terima kasih sekali. Moderator bisa disampaikan untuk kali ini apabila ada tutur kata saya yang salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke pembawa acara, Pak Noval. Silakan. Terima kasih. Pak Noval masih di mute ya? Baik, terima Oke. kasih pada Pak Eko dan kepada Dr. Fajar. Sungguh bermanfaat dan menginspirasi materi webinar pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Telah selesai sudah, kita sampai di akhir acara. Namun sebelum menutup acara, izinkan saya untuk mereminder Bapak Ibu bahwa final quiz di LMS Pelataran Sehat sudah bisa Bapak Ibu kerjakan, serta untuk materi dokter telah kita share juga di grup peserta yang dapat Bapak Ibu download. Baik, eh, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Tentunya banyak terima kasih juga kami ucapkan kepada pembicara kita, Dr. Asar. Terima kasih, Dokter. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Terima kasih juga kepada Bapak Eko yang telah Terima memoderator kasih, acara Mas webinar Noval. pagi hari ini. Bapak Semuanya. Ibu sekalian, izinkan saya untuk meminta foto. Jadi apabila Bapak Ibu berkenan untuk on cam, mohon dihidupkan kameranya karena saya akan mengambil foto untuk dokumentasi. Silakan Bapak Ibu untuk dibuka kameranya terlebih dahulu. Jadi bisa Iya, Bapak. senyum ke hadapan kamera Bapak Ibu. Iya. Oke, senyum. Oke. Senyum. Sekali lagi. Tetap Oke. dibuka kameranya. Baik, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kehadirannya pada webinar pagi hari ini. Selain itu, untuk rekaman webinar juga nanti akan panitia share di grup peserta apabila Bapak Ibu membutuhkan. Terima kasih. Mungkin tidak banyak kata yang diucapkan, hanya permohonan maaf apabila webinar ini kurang sempurna atau ada salah-salah kata dari kami panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Fajar. Terima kasih, Terima kasih, Om teman-teman Eko. semuanya.